Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tugas akhir data mining, studi kasus, analisis penjualan laptop, dan stok yang harus disediakan oleh Litex Payakumbuh dengan metode a priori dan EV growth, atau kita menggunakan a priori hybrid. Disusun oleh Erlangga, Rangga, Uun Kotimah, Raffi Faeka, Riva Febian, dan Liva. Lanjut. Karena keterbatasan waktu, kita langsung ke bagian bawah aja. Ke itu. Bukan. Lanjut. Nah, ke definisi data mining dulu lah. Eh, bukan ini. Ah, Oke, definisi data mining merupakan suatu metode menemukan suatu pengetahuan dalam suatu database yang cukup besar. Data mining adalah proses menggali dan menganalisa sejumlah data yang sangat besar untuk memperoleh sesuatu yang benar, baru, sangat bermanfaat, dan akhirnya dapat dimengerti suatu corak atau pola dalam data tersebut. Bawah ada teknik-teknik data mining, yaitu asosiasi, deskripsi, bawah lagi klasifikasi, pengklasteran. Nah, itu ada teknik dari data mining, dan ada asosiasi rule. Nah, asosiasi rule ini merupakan yang menggunakan data latihan atau data training sesuai dengan pengertian data mining untuk menghasilkan pengetahuan. Terdapat mana ya, bawah lagi terdapat rumusnya ini ya, terdapat support dan confidence. Nah, associate rule itu memiliki atas lagi, tolong atas lagi, jangan gitu dulu. Ini asosiasi rule, bukan bawah lagi, Mbak. Bawah lagi dikit. Nah, ada kriteria itu. Terdapat 3 kriteria. Asosiasi rule itu terdapat 3 kriteria ukuran, yaitu support, ukuran yang menunjukkan tingkat dominasi item set dari keseluruhan transaksi. Ada confidence, ukuran yang menyatakan hubungan antara dua item secara kondisional. Dan ada improvement atau importance, yaitu ukuran yang menyatakan besarnya kemungkinan dua item dapat dibeli secara bersamaan. Nah, untuk selanjutnya lagi, kita akan memasuki apa itu algoritma a priori. Untuk algoritma a priori akan dijelaskan oleh Mbak Uun. Untuk Mbak Uun, dipersilahkan. Algoritma a priori. Algoritma a priori adalah algoritma pengambilan data dengan aturan asosiatif association rule untuk menentukan hubungan asosiatif suatu kombinasi item. Association rule yang dimaksud dilakukan melalui mekanisme perhitungan support dan confidence dari suatu hubungan item. Sebuah rule asosiasi dikatakan interesting jika nilai support adalah lebih besar dari minimum support, dan juga nilai confidence adalah lebih besar dari minimum confidence. Algoritma a priori dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu pembentukan kandidat item set, perhitungan support dari tiap kandidat item set. Untuk proses utama dalam algoritma a priori, di sini ada pun 2 proses utama yang dilakukan dalam pemrosesan algoritma a priori, yaitu join, penggabungan. Pada proses ini, setiap item dikombinasikan dengan item yang lainnya sampai tidak berbentuk kombinasi lagi. Yang kedua, prune, pemangkasan. Pada proses ini, hasil dari item yang telah dikombinasikan tadi lalu dipangkas dengan menggunakan minimum support yang telah ditentukan oleh user. Dua proses utama tersebut merupakan langkah yang akan dilakukan untuk mendapat frequent item set yang dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini. Gambar dari algoritma a priori. Untuk selanjutnya, algoritma epigrowth akan dijelaskan oleh Liva. Silahkan. Baik, pada algoritma epigrowth merupakan salah satu alternatif algoritma yang cukup efektif untuk mencari himpunan data yang sering muncul dalam sebuah kumpulan data yang besar.
Algoritma ini merupakan algoritma association rule yang cukup sering dipakai. Algoritma FP-Growth ini dikembangkan dari algoritma a priori. Untuk pembuatan algoritma FP-Growth ini membuat Fitri merupakan kompak struktur data mewakili set data dalam bentuk pohon yang mewakili cabang. Setiap transaksi dibaca dan kemudian dipetakan ke jalur FP3. FP3 merupakan struktur penyimpanan data yang dimanfaatkan. FP3 dibangun dengan memanage data transaksi ke dalam setiap lintasan tertentu dalam FP3. Semakin banyak data transaksi yang memiliki item yang sama, maka proses pemanfaatan dengan struktur data FP3 semakin efektif. Adapun pembangunan FP3 dapat dibagi menjadi 3 langkah, yaitu scanning data untuk menentukan jumlah, kemudian membuang data yang tidak perlu, kemudian scanning data menetapkan satu transaksi pada suatu waktu FP3, kemudian membentuk jalur yang baru dan node baru. Tahapan-tahapan tersebut merupakan langkah yang akan dilakukan untuk mendapatkan frequent item set yang dapat dilihat pada algoritma berikut. Yang pertama yaitu ada pembentukan aturan asosiasi. Setelah semua pola ditemukan, barulah dicari aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum untuk confidence. Dengan menghitung confidence, aturan asosiasi A dan B. Nilai confidence, rumusnya itu sebagai berikut. Confidence sama dengan dalam kurung B dan A, kemudian sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi jumlah transaksi mengandung A. Rumus di atas itu untuk menentukan aturan asosiasi yang akan dipilih, maka harus diurutkan berdasarkan support X confidence. Aturan diambil sebanyak N aturan yang memiliki hasil atau nilai yang terbesar. Kemudian, untuk penerapan algoritma FP-Growth, itu pengertian algoritma FP-Growth itu merupakan algoritma yang frekuensi yang efisien karena menggunakan struktur data tree atau FP3. Algoritma FP-Growth menentukan frekuensi yang berakhir sufiks dengan menggunakan metode divide dan conquer untuk memecahkan problem menjadi problem yang lebih kecil. Kemudian, adapun mencari conditional pattern base, itu merupakan database yang berisi prefix atau lintasan prefix dan suffix pattern atau pola akhiran. Kemudian ada pembangkitan conditional pattern base, dapat melalui FP3 yang telah dibangun sebelumnya. Kemudian lanjut dibacakan oleh Mbak Uun. Oke, di sini pada metodologi penelitiannya terdapat tahap-tahap kerangka kerja ini berupa flowchart dari penelitian kami. Yang pertama di sini mendefinisikan ruang lingkup masalah. Yang kedua menganalisa masalah, lalu menentukan tujuan, mempelajari literatur, mengumpulkan data, menganalisa teknik yang akan digunakan, menggunakan algoritma a priori, mencari nilai support, confidence, dan leaf. Lalu setelah didapatkan hasil a priorinya, kita akan mencari hasil yang dihitung kembali menggunakan FP-Growth. Selanjutnya menentukan data yang memiliki nilai support count lebih dari 8, membuat pembentukan FP3, menentukan conditional pattern base, conditional FP3, dan frequent item set, mencari nilai confidence dan rule, perbandingan hasil dari algoritma a priori dan FP-Growth, representasi pengetahuan, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Di sini untuk pembahasan dan hasil terdapat persiapan data. Pada tampil 1 kita bisa lihat sampel data. Di sini ada kode dan merek laptop. Kodenya ada 1 sampai 16. Kemudian di tampil kedua di sini kita bisa lihat bulan penjualan dari laptop tersebut.
Dan di tabel 3 di sini merupakan data pembelian laptop setelah dikonversi berdasarkan merek laptop yang sering dibeli. Dan kemudian tabel 4 data item merek laptop beserta di sini ada kit beserta item setnya. Terus tabel kelima jumlah kemunculan item yang sering muncul. Ada item terus jumlahnya berapa. Dan ini merupakan tahapan perhitungan algoritma a priori. Dalam perhitungan algoritma a priori dimulai dengan mendefinisikan masing-masing item set. Tahapan dalam perhitungan algoritma a priori untuk menemukan association rule, yaitu menuliskan data transaksi yang terjadi dalam periode tertentu. Di sini kita akan mendefinisikan masing-masing item set. Langkah pertamanya yaitu membuat kombinasi satu item set pada setiap tabel dan frekuensi masing-masing merek laptop support sesuai dengan data tabular pada tabel. Pola yang didapat dapat dilihat pada tabel 5 seperti tadi. Terus untuk rumus supportnya dapat kita lihat di sini. Nilai support kita ambil dari K01 sama dengan jumlah data mengandung K01 dibagi total data dikali 100%. Sama dengan 9/12 dikali 100%, ketemunya 75%. Begitu pula untuk mencari kode-kode selanjutnya, K02 sampai K16. Untuk di tabel 6 di sini, kita sudah memperoleh nilai support yang sudah kita hitung tadi. Lalu kita menentukan minimum support dengan nilai lebih dari 70. Menentukan item set yang memenuhi minimum support hasilnya dapat ditunjukkan pada tabel 7. Di tabel 7 ini item set yang memenuhi minimum support ditampilkan yang lebih dari 70. Di sini ada 75, 83, 91. Selanjutnya, kombinasi dua item. Langkah berikutnya adalah membuat kombinasi dua item set pada setiap frekuensi masing-masing. Kombinasi dihitung sesuai dengan data tabular pada tabel 6 di atas. Pola kombinasi yang dapat dilihat pada tabel 8 berikut. Tabel 8, tabulasi pola kombinasi dua item setnya. Nah, di sini akan dipisahkan kandidat yang tidak termasuk ke dalam nilai minimum support. Item set yang minimum support dan perhitungan nilai confidence dapat dilihat pada tabel 8. Untuk mencari perhitungan confidence-nya di sini rumusnya yaitu confidence kita ambil K01, K09 terus sama dengan K01, K09 dibagi S, K01 sama dengan 75 dibagi 75. Ketemunya 100%. Begitu pula untuk mencari confidence yang lainnya. Selanjutnya, di tabel 9 ini, kombinasi dua item set yang memenuhi minimum support. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai supportnya. Dapat kita lihat di sini K01 dan K09, nilai supportnya 75 dan kombinasinya 100. Lalu di kombinasi 3 item set, kombinasi 3 item pada setiap frekuensi, masing-masing kombinasi dihitung dengan data tabular pada tabel 7 di atas. Pada kombinasi terdapat tabel 10 berikut. Kita ambil kombinasi 3 item set, misalnya di sini ada K01, K09, dan K12, supportnya 75% seperti itu. Selanjutnya di tabel 11, kombinasi 3 item set yang memenuhi minimum support. Kita ambil 3 kombinasi item set yang memenuhi minimum support. Untuk mencari aturan asosiasi diperlukan minimal confidence. Bisa minimal confidence-nya 70%. Dan aturan asosiasi yang mungkin terbentuk dapat ditunjukkan pada tabel 12. Sini kita tampilkan nilai confidence yang lebih dari 70% untuk setiap item set. Nah, dilihat dari hasil di atas, ternyata item set yang tersisa adalah K01, K09, K12, dan K14 Lenovo AMD A8, Toshiba C840, i3, HP AMD A8, dan NB Asus X200MA yang selanjutnya dapat dinyatakan sebagai frequent item set. Langkah selanjutnya membentuk association rule yang kuat berdasarkan frequent item set yang dihasilkan berdasarkan nilai confidence. Di sini rule-nya K01 dan K09. Misalnya di sini S
Kita ambil yang K01, K09 dibagi S dari K01. 9/9 ketemunya 100%. Begitu juga untuk rule yang kedua sampai rule ke-16. Selanjutnya kita untuk mengetahui validasi yaitu dengan cara mencari Liph rationya. Liph rationya kita cari dengan rumus support X Y dibagi support X dikali support Y. Nah, di sini rule yang pertama, C sama dengan kita ambil S K01 dan K09 dibagi S K01 dikali K09. 75 dibagi 75 kali 83 sama dengan 83%. Oke, untuk tahapan perhitungan algoritma epigrowth akan dijelaskan oleh Liva. Baik, pada tahapan perhitungan algoritma epigrowth di sini, berikut data kemunculan item yang frekuensi dalam setiap data penjual berdasarkan frekuensi yang paling tinggi. Kemunculan item diurut berdasarkan frekuensi tertinggi. Untuk K12 jumlahnya 11, K14 jumlahnya 11, K9 10, K19, dan seterusnya. Setelah dilakukan pengurutan, didapat item yang memiliki frekuensi di atas support count 8, yaitu adalah K01, K09, K14, dan K12. Kaunlah yang akan berpengaruh dan akan dimasukkan ke dalam FP3. Selebihnya K02, K03, dan lainnya dapat dibuang karena tidak berpengaruh signifikan, sehingga menghasilkan tabel 14, yaitu hanya K12, K14, K09, dan K01. Kemudian, mendata kemunculan item yang frekuen dalam setiap penjualan laptop. Diurut berdasarkan yang frekuensi paling tinggi dan minimal support lebih dari 8. Kemunculan item setiap merek laptop diurutkan berdasarkan frekuensi paling tinggi. Untuk yang B01 di sini transaksinya ada bisa ke atas terlebih dahulu. Nah, untuk yang Januari itu untuk transaksinya ada 4 laptop. Untuk bulan Februari ada 4. Untuk bulan ketiga itu ada 4 laptop yang terjual. Dan di sini ada yang berbeda, ada bulan 5, ada bulan 6, bulan 7 di sini cuma 2 laptop. Dan yang bulan 11 di sini cuma 3 laptop. Di sini adalah tahap pembangunan FP3. Pada tahapan ini akan dilakukan pembangunan FP3 menggunakan data transaksi yang telah dipangkas dan diurutkan berdasarkan nilai support count dengan perolehan frekuensi item setelah dipangkas. Data penjualan yang terdiri dari 12 bulan, data penjualan dengan 4 jenis item atau 4 jenis laptop, seperti pada tabel 16 di atas, yang akan dipindahkan ke dalam pohon FP3. Kita lanjut aja. Di sini ada kumpulan data yang dipindah pertama kali untuk masih tabel yang pertama. Kumpulan data dipindai pertama kali untuk menentukan support count dari setiap item. Bisa ke bawah. Oke, stop. Baik, untuk kumpulan data dipindai pertama kali untuk menentukan support count dari setiap item. Item yang tidak frekuen dibuang, sedangkan frekuen item dimasukkan dan disusun dengan urutan menurun. Di sini pada gambar pertama ada K12, K14, K09, K01. Di sini jumlahnya pada bulan pertama terjual ya, maka hasilnya di sini tertulis 1.
Kemudian pemindaian kedua yang pembacaan transaksi pertama B01 akan simpul 12 ke 14 ke 09 ke 01. Kemudian lanjut pada support count dari setiap simpul bernilai 1. Kemudian lanjut ke bawah. Nah, stop stop. Mau jelasin yang di bagian gambar, eh, belum terjelas, belum menjelasin soalnya. Mungkin masih di gambar yang kedua ya. Nah, stop. Gambar yang kedua. Oke, di sini nggak ke bawah. Gambar yang kedua. Oke, bawahnya lagi. Nah, up, stop, stop, stop. Oke, untuk di sini pada pemindaian kedua yaitu em, pembacaan, maksudnya gambar yang kedua di sini adalah K12, ada K14, K09, K01. Di sini jumlahnya 2 dikarenakan pada bulan kedua di sini jumlah dari 4 laptop tersebut terjual. Kemudian untuk gambar yang ketiga juga itu nilainya 3 karena terjual juga di bulan ketiga. Kemudian yang keempat juga berjumlah 4 karena bulan keempat juga terjual. Kemudian selanjutnya, oke, di sini stop. Untuk yang bulan 5 di sini terlihat yang terjual hanya dua laptop saja. Di sini ada K12 sama K14. Maka K12 sama K14 jumlahnya 5. Dan yang lainnya belum tertambah. Seperti itu algoritma dari FP3. Kemudian boleh lanjut aja ke hasil dari pembentukan FP3. Karena mengejar waktu yang sudah hampir habis. Oke, ini adalah hasil dari pembentukan FP3, yaitu ada K12-nya 11, K14-nya jumlahnya 11, K9 10, K09, K14-nya 1, yang di sebelah kanan itu K09-nya 1, K091, dan K01 jumlahnya 1. Boleh ke bagian bawah lagi, masih ada pembentukan hasil. Nah, ini adalah hasil akhir dari lintasan FP3. Di sini adalah hasil akhirnya K12 yang mendapatkan nilai paling banyak, yaitu 11. Oke, bisa langsung lanjut ke asosiasi algoritma FP growth. Untuk di sini adalah tabel hasil dari conditional pattern base. Yang pembangkitan dari hasil FP3 tadi, maka hasil dari sufiks K12 yaitu conditional pattern base-nya K12. Untuk K14 itu ada K14, K12. Untuk K09-nya ada K09, K09, K14, ada K09, K12, K09, K14, dan K12. Kemudian ada K01 juga tertera di gambar berikut. Kemudian setelah dicari conditional pattern base, di sini dicari juga ada conditional FP3-nya tadi. Ini sesuai dengan pengecekan FP3-nya tadi dan mencari frequent item set. Di sini sudah ada hasilnya. Dan selanjutnya ada dihitung lagi, kemudian dihitung point confidence-nya, yaitu dari K01, K12, ada K12, K01, dan seterusnya. Saya lanjut ke bawah. Oke, ini hasil dari confidence, sama rumusnya yang diberitahu oleh Mbak Uun.
Boleh lanjut. Ini hasil confidence dari FP growth. Oke, dan ini hasil rule dari pola-pola FP growth. Dan ini adalah hasil perbandingan FP growth dan sorry, bisa ke atas. Oke, ini hasil perbandingan a priori dan FP growth. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya pun berbeda dari hasil a priori dan FP growth di sini. Untuk confidence-nya juga hasilnya berbeda. Untuk rule-nya juga sangat berbeda. Kemudian ini representasi pengetahuannya. Berarti jika if K01 maka then K12. Jika laptop dari item K01 terjual, maka laptop dari item K12 juga terjual pada bulan tertentu. Kemudian jika laptop dari K12 terjual, maka laptop K01 juga terjual pada bulan tertentu. Dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan penerapan Python. Bisa dilanjutkan oleh Rival Febian. Untuk penerapan Python akan dijelaskan oleh saya. Kalian bisa lihat pertama kita mengimpor modul, terus kita mengimpor library, kita masukkan dengan memanggil data laptop dengan form Excel. Terus lanjut. Karena waktu tinggal dikit, akan saya cepat ya. Nah, di sini kita akan mencari datanya missing ya, itu banyak sekali. Terus kita melakukan pembersihan data, link data. Dan kita juga akan melakukan itu eh yang bawah, terus kita melakukan link data terus bawah. Nah, sehingga data yang sudah tidak ada lagi, data missing sudah tidak ada lagi, kita terus lanjut. Nah, sini kita akan membuat itu ya membagi data damis ya. Oke, itu dari kolom Oktober, yang dimana nilai ya dan tidak dipresentasikan sebagai kolom terpisah dengan nilai 1 atau 0. Oke, nah kode terus membuat kamus item disk yang menetapkan nomor urut 1 indeks untuk setiap item daftar kolom data frame. Ini dilakukan dengan menggunakan log4 dan fungsi enumerate untuk mendapatkan indeks dan nilai setiap item dalam daftar kolom. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rafifa. Oke, untuk selanjutnya di bagian 10, kode tersebut membuat daftar transaksi dari data frame, di mana setiap transaksi direpresentasikan sebagai himpunan nomor urut item yang memiliki nilai ya. Lalu di bagian 12, menghasilkan data frame yang berisi ringkasan tentang item-item yang paling sering muncul dalam data transaksi. Lalu di bagian 13, itu menambahkan kolom baru bernama all ke data frame DF tabel dengan nilai top 50 items. Lalu selanjutnya ke bawah. Nah, di bagian 14 itu menggunakan pustaka ML Extend untuk melakukan encoding transaksi dari data frame DF yang berisi daftar transaksi. Lalu selanjutnya ini merupakan penerapan dari algoritma FP-Growth, yaitu menemukan pola frekuensi tertinggi dalam data transaksi yang telah di-encode sebelumnya. Untuk selanjutnya ke bawah, Mbak. Ini implementasi dari beberapa fungsi yang berkaitan dengan algoritma a priori untuk menemukan pola-pola asosiasi dalam transaksi. Pada bagian 18, fungsi ini digunakan untuk menjalankan algoritma a priori untuk mendapatkan himpunan item set frekuensi tinggi. Pada bagian 19, menjalankan algoritma a priori hingga level 12. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Erlangga. Pada bagian 12, kode digunakan untuk melakukan iterasi melalui setiap level hasil a priori dan mencetak jumlah item setnya. Kemudian di bagian 21, kode ini melakukan iterasi pada setiap level hasil dan mencetak semua item set frekuensi tinggi beserta nilai dukungan pada setiap level. Kemudian pada bagian 22, membuat item support disk yang berisi item set sebagai kunci dan nilai dukungan dari hasil a priori pada setiap level yang dapat digunakan.
Untuk bagian 23 berisi nilai support untuk kombinasi item dari bulan-bulan dalam setahun. Kemudian untuk bagian 24 dan 25 diterapkan fungsi find subset dan fungsi association rules untuk menghasilkan semua subset dan membangun aturan asosiasi dari dictionary support dict. Kemudian untuk bagian 26 nilai 0,6 untuk minimal confidence menunjukkan bahwa hanya aturan dengan tingkat kepercayaan 60% atau lebih yang akan diterima. Kemudian untuk bagian 27 digunakan untuk mencetak jumlah aturan yang telah dibuat dan menampilkan setiap aturan asosiasi beserta tingkat kepercayaannya atau tingkat confidence-nya. Kemudian pada bagian 28, MLString digunakan untuk mengekstrak aturan asosiasi dari himpunan item yang sering muncul. Fungsi association rules digunakan untuk melakukan ini. Dan menggunakan metric leaf untuk menghasilkan aturan asosiasi dan hanya menyertakan aturan dengan nilai leaf lebih besar atau sama dengan 1. Untuk kesimpulan, Mas Rival silakan. Untuk kesimpulan dari uraian yang sudah dibahas sebelumnya dapat ditarik kesimpulan. Dengan didapatkannya rules ini, maka pimpinan dapat menggunakan aturan rules dalam membuat suatu strategi yang dapat meningkatkan jumlah penjualan laptop setiap harinya. Penentuan variabel yang akan digunakan dalam prediksi juga sangat mempengaruhi rule atau knowledge yang dihasilkan. Algoritma a priori dan FP-Growth dapat memberikan informasi eksekutif dan sistem digunakan untuk menggambarkan proses terkait dengan menentukan merek laptop yang laris di pasaran. Sehingga penjualan laptop berdasarkan merek dengan menggunakan algoritma a priori dan FP-Growth dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk mencari alternatif merek laptop apa saja yang banyak diminati konsumen. Oke, begitu saja presentasi dari kita untuk tugas akhir pertama ini menggunakan metode algoritma FP-Growth dan a priori ya. Dengan ini kita tutup. Jika ada